Alhamdulillahilladzi amarna bil intisami bihabbillah wal ibtiadi an manhiyatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, sama-sama kita puja Allah dan kami selawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Baiklah, sebagaimana biasa, sebelum kita tamang dalam rukun dua al-khutbah, mari sama-sama kita ikuti sedikit mau'izah, di mana dengan takdir dan iradah Allah lentuan bauronyo mohon le Tunku Raja Imam Masjid atau pengurus masjid untuk melaksanakan rukun dua al-khutbah. Sebelumnya mari kita sama-sama tak kaji saboh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi pemikiran bagi kita yang melahirkan sikap dan perilaku di dalam tajalani kehidupan untuk hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, untuk bahagia di dunia, bahagia di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Di mana dalam sebuah hadis Rasulullah yang singkat, Rasulullah membuat sebuah pernyataan tentang hal yang berkaitan dengan kesuksesan dan keselamatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Hilaku ummati fi syai'aini." Binasa umatku pada dua perkara. Nah, dua perkara yang menjadi malapetaka dan kehancuran bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebinasaan dalam arti yang sesungguhnya. Dua perkaranya. Pertama, tarkul ilmi, meninggalkan ilmu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan, ilmu kan orientasi udah membelakangi ilmu, bosan terhadap ilmu yang diperintah oleh Allah, ilmu yang memastikan berimannya orang yang beriman, ilmu yang memastikan berakhlaknya orang yang beriman, umat Nabi Muhammad, dan ilmu yang memastikan halal di dalam menjalani kehidupan dan seluruh kewajiban terlaksanakan, yaitu ilmu syariat yang dibagi di dalam dua buah ilmu. Pertama, ilmu fardu ain, yang kedua ilmu fardu kifayah. Di saat umatku meninggalkan ilmu, berada dalam kejahilan, itu adalah penyebab kehancuran dan binasa. Kegagalan ilmu adalah kegagalan
kehidupan dan kegagalan masa depan. Nyo yang kena analisa sendiri oleh Rasulullah. Pada saatnya nanti umatku binasa karena meninggalkan ilmu. Tanyo mungkin tak sadari pada persen di abad ke-20 umat Islam gagal ilmu Islam, tidak tahu Islam. Ilmu yang semestinya wajib berdepa tetapi manteng galau berdepa. Gagal iman karena gagal ilmu tauhid, gagal ibadah karena gagal ilmu fikah, gagal hidup di dalam halal, selalu terjebak ke dalam haram karena gagal ilmu yang berkaitan dengan halal haram di dalam kehidupan. Ini sumber binasa. Kelemahan umat Islam dan kemunduran umat Islam bukan karena Islam, tetapi di saat umat Islam meninggalkan Islam. Meninggalkan Islam yang paling mendasar adalah meninggalkan ilmu Islam. Hana mungkin menjadi orang yang menjadikan Islam sebagai kehidupan apabila hana gedoh amalkan Islam dalam kehidupan. Pagiban tak doa amalkan Islam dalam kehidupan apabila ilmu Islam yang dasar sekalipun hana long memadai. Gagal ilmu adalah gagal di langkah awal dan menjadi sumber kehancuran dan kemunduran umat Islam. Kadang-kadang sebalik menuduh Islam adalah sumber kemunduran. Umat Islam mundur karena Islam. Bukan. Umat Islam mundur karena mundur dari Islam. Umat Islam hanya sepakat menjalani Islam dalam kehidupan. Karena kita kalian pada persen dari umat Islam yang rutin melaksanakan kewajiban salat, penatro 50% yang terikat dengan salat. Punya lebih 50% terikat dengan hanya terikat dengan salat, dengan sembahyang. Berarti hinan sumber kehancuran Islam. Punya lebih mayoritas rusak, berarti dikatakan rusak. Kapal rumah yang rela apabila sebagian besar dia rela, maka ke rumahnya rumah rela. Agama yang rela apabila sebagian besar umat rela agama, matanya ke agama Islam yang rela. Maka sumber semuanya pakan yang terjadi dimulai oleh kegagalan ilmu Islam. Ilmu tentang yang paling mendasar fardu ain, yang kedua ilmu yang berkaitan dengan fardu kifayah. Maka beradalah umat Islam yang cukup semakin ramai, tetapi umat Islam yang hanya sepakat dengan Islam. Pakat karena dari kecil tidak pernah digiring untuk setuju dengan Islam lewat ilmu-ilmu Islam. Yang pertama, sebab kehancuran umat lung pegang Nabi. Yang kedua, jam'il mal, mengumpul-ngumpulkan harta. Artinya keliru di dalam berurusan dengan harta yang merupakan kebutuhan di dalam menjalani kehidupan. Yang sumber binasa. Dalam berurusan dengan kebutuhan hidup, dalam berurusan dengan fasilitas udip, yang dikatakan dengan ekonomi, nyona keliru di dalam menghadapi dan berurusan dengan harta yang sumber binasa. Keliru pertama di dalam mencari harta di saat belum memiliki harta. Karena orientasi udip ke harta, harta golongna, tetapi hati lupa Allah, hanya mengingat bagaimana untuk mendapatkan harta 24 jam. Pikiran dan hati semiki untuk mendapatkan harta, tubuh bergerak untuk mendapatkan harta,
Hati lupa kepada Allah karena hanya berpikir bagaimana untuk mendapatkan fasilitas hidup. Lupa akhirat, lupa taubat, lupa Allah, lupa kuburan. Akibat hari-hari hanya berpikir untuk kepentingan hidup. Jadilah mulai hanya nyan saja demikian. Bahkan tinggal sembahyang, sibuk minta pek, sibuk kerja. Bahkan nak terus majlis taklim, sibuk. Sibuk apa? Sibuk cari uang. Sementara Allah dalam Al-Quran ingat, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman, baik sampai kata dihancurkan, dibinasakan oleh persoalan harta dan persoalan anak sehingga melupakan Allah. Lupa Allah karena berpikir masa depan anak dan berpikir mengumpulkan harta. Artinya tidak punya ilmu bagaimana mencari harta tanpa menghancurkan masa depan akhirat. Hansip ilme kan dilarang minta harta, bukan dilarang untuk bekerja, berusaha, tetapi jangan sampai menjadi malapetaka bagi masa depan akhirat. Itu bagaimana? Akibatnya butuh disiplin ilmu tersendiri, butuh strategi dan cara tersendiri yang diajarkan di dalam agama. Bukan tidak boleh kaya, hanya mesti miskin. Tetapi bagaimana kalau miskin tetap selamat, kaya juga selamat? Butuh ilmu. Salah sumber kehancuran masa depan adalah karena salah di dalam menghadapi persoalan ekonomi dan harta, sehingga hanya pernah siap untuk mati. Saat berbicara tentang kematian langsung panik. Kenapa? Memang tidak pernah siap untuk mati, karena hari-harinya berada di dalam kezaliman dan kesalahan untuk menyempurnakan kehidupan, melupakan masa depan kematian. Pada pegawai mati yang langsung panik. Pakat memang hanya pernah siap untuk mati. Sadar hansip amal, sadar banyak dosa-dosa yang belum terampuni. Wadenyan berhadapan dengan kematian langsung panik. Orang beriman selalu menyelamatkan diri dalam kehidupan dunia, memang perintah Allah, tetapi siap untuk mati memang karena dalam hidupnya selalu mempersiapkan diri untuk mati. Maka penyakit yang dipegah oleh Rasulullah ke umat hingga batapun zaman, yang membuat umat Islam rapuh, gampang direncanakan orang, gampang dihancurkan oleh musuh karena kena penyakit wahan. Pertama, hubud dunia. Yang kedua, kirahatul maut. Cinta dunia, orientasinya dunia. Lupa kuburan, lupa akhirat, lupa taubat, lupa syurga, lupa neraka. Itu sebuah penyakit di dalam kehidupan yang sangat berbahaya, yang membuat tidak pernah siap untuk mati. Yang kedua, kirahatul maut. Sangat takut dan benci pada kematian. Kenapa? Memang mati adalah awal dari malapetaka karena hidup penuh dengan dosa-dosa. Akibat orientasi udip hanya untuk udip. Kan orientasi udip dunia mazra'ah lil akhirah, yang diawali oleh kegagalan ilmu, sehingga Allah dalam Al-Quran memperingat alhaakumut takatsur, yang membuat kamu lalai adalah berlomba-lomba memperbanyak harta. Kenan orientasi hatta zurtumul makabir, baru berakhir berlomba di saat sampai di kuburan. Kuburanlah yang mengakhiri perlombaan dunia, memikir dunia, tidak beramal, lupa akhirat. Tapi wadetru bak kuburan
baru sadar harta berpisah di saat nyawa berpisah dengan tubuh. Harta tinggal dunia, yang tinggal penyesalan. Bahkan menyesal. Pertama menyesal ni amal karena terkuras tenaga dan pikiran untuk harta. Yang kedua, banyak dosa-dosa karena menghalalkan segala cara di dalam mengumpulkan harta tanpa ada tahu halal dan haram. Yang penting kaya, walaupun penuh dengan bermacam kezaliman untuk menggapai kekayaan dan harta. Akhirnya harta tinggal di dunia, yang tersisa dibuat pulang ke akhirat adalah dosa-dosa. Lo kedih pakan kita mau neraka karena dosa, pakan mu dosa buat cara minta harta, pat hartanya hana moho kai di hidupnya kai bagi-bagi, yang tinggal ke rono pu, yang tinggal ke dosa-dosa. Dosa tetap tinggal ke pemilik harta, tetapi harta jadi milik waris, milik orang lain. Yang dimiliki oleh pemilik harta setelah kematian hanya dosa-dosa yang melakukan, menghalalkan segala cara di dalam memperkaya diri atau mendapatkan harta itu sendiri. Ini sumber kebinasaan. Maka butuh ilmu bagaimana menjalani kehidupan di dalam mengelola harta supaya harta menjadi sumber keberuntungan, bukan sumber penyesalan. Maka butuh hadir agama, ikut cara agama di dalam berurusan dengan harta untuk menyelamatkan diri supaya harta dan kebutuhan udipnya baik itu malapetaka. Hal yang perlu dijaga, pertama, niat di saat mencari harta. Tujuan di dalam mencari harta. Yang perlu jaga. Lebo hal perlu niat di saat kita berurusan mencari harta, mencari ekonomi. Pertama, komit selalu adil. Jangan lakukan hal yang haram di dalam untuk mendapatkan harta. Lebih baik mati kelaparan daripada memperkaya diri dengan haram, mendapatkan harta dengan haram. Yang baru selamat. Yang kedua, lakukan, berniatlah harta itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Lung minta harta supaya mampu lung berbuat baik, kebaikan-kebaikan yang diperintah oleh Allah yang berkaitan dengan harta, yang niat. Kan untuk minta harta untuk kesombongan, kan minta harta untuk pelemah baurung yang hana, tetapi untuk fasilitas melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, lakukan. Yang ketiga, selalu jaga agama. Saat mencari harta, jangan lupa kewajiban-kewajiban agama. Baik gara-gara tamu kat tinggal semayang, baik gara-gara tajak ublang, tak kubah kewajiban yang oleh Allah. Buat depanen, baik tua ke zakat. Agama tak selamatkan. Pertama, agama pengusaha itu sendiri, pelaku itu sendiri. Yang kedua, agama secara umum. Ngan harta kitanya kita pegang agama, ngan harta kitanya menjadi modal untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pemandang yang diperintah oleh Allah, jadikan harta yang kitanya cari sebagai kekuatan untuk kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Nyon tanit ada hana merempah harta fahla kana, ada hana lagut wate tamekat dua mekatnya sudah menjadi amal karena niat kebaikan, cita-cita kebaikan, rencana kebaikan di dalam kita yang mencari harta. Yang kedua, setelah harta,
juga harus benar di dalam mengelolanya. Harus sesuai dengan tuntunan syariat. Munyut salah pada kelola harta yang kata miliki, yang kena milik Allah, yang akan jid ke bara api neraka bagi pemiliknya. Jid ke modal sebab dan mengelam neraka. Baik salah dalam cara mengelola harta. Maka ada dua hal yang perlu kita laksanakan, kita pastikan di dalam mengelola harta, dan ada dua perkara yang baik sampai terjadi di dalam mengelola harta. Kedua hal, di saat Allah lebih rezeki kita tengok, dua perkara yang perlu kita pastikan yang berkaitan dengan harta yang nak bajaro tadi. Pertama, pastikan kita jangan kikir dengan harta itu. Pemurah. Pastikan katanya menjadi orang yang pemurah. Jud, istilah agama. Yang kedua, hemat. Hemat. Pemurah dan hemat dua hal yang perlu kita pastikan di dalam mengelola harta. Dua lawan yang perlu kita pujuk. Lawan dari pemurah kikir, itu berbahaya. Harta yang jadi penyebab kikir yang akan jadi kebala di akhirat. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atallahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Jangan mengira, jangan menyangka orang yang diberikan nikmat harta oleh Allah sehingga dia kikir dengan harta itu adalah kebaikan untuknya, keberuntungan untuknya. Bal huwa syarrul lahum, itu menjadi kejahatan dan malapetaka bagi pemilik harta itu sendiri karena kikir dengan harta, tidak pemurah. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, yang tinggal hartanya akan gelihat mandu padaku. Lampuh yang semete berubah jadi sebuah gunung gelihat padaku, yang menjadi beban dalam kehidupan panjang di akhirat. Karena sumber menjadi kejahatan, takut karena kering, tidak pemurah. Tiba makna pemurah. Makna pemurah adalah infak fi sabilil khair, keluarkan harta pada jalan kebaikan. Ada nama yang kebaikan, hana gehon bapa tubir. Ada namanya menjadi amal, gampang keluarkan harta, tidak beban. Itu maknanya pemurah. Menyebab sedekah nafahlah murah. Bak yang wajib li Allah murah. Menyoga mekat wate kahakitun untuk zakat hana beban tagai betul. Yang namanya zakat hana dia kesusahan, hana beban perasaan. Itu pemurah namanya. Olehnya bak jalan kebaikan-kebaikan walaupun tidak wajib, gampang keluarkan harta yang dia miliki, itu pemurah namanya. Kikir adalah beban di dalam mengeluarkan harta pada jalan kebaikan yang kriak ikut nyebut berfahlah, tapi lebih hartanya nafahlah, tapi tetap rasa beban di hati untuk mengeluarkan harta, itu kikir namanya. Yang kedua, hemat. Hemat adalah tidak akan mengeluarkan harta pada yang bukan kebaikan. Menyobakan kebaikan lepas berhati betul-betul. Nyohana fahla anggetim betul-betul. Nyohana kebaikan dalam pandangan agama yang kebetul lagi elina tetap kebetul. Nya hemat juga. Konkret. Hantem betul-betul harta bakon kebaikan itu bukan kikir, itu hemat. Tidak mau keluarkan harta pada kebaikan, itu yang namanya kikir, yang dicela oleh Allah. Lawan dari hemat, tafsir, mubazir.
Mubazir adalah gampang mengeluarkan harta pada bukan kebaikan. Napeng belum pakaian untuk kesombongan, itu bukan kebaikan. Nah, harta jika modal untuk kezaliman, melakukan kezaliman-kezaliman, nyan geken tafsir. Pakai harta bayang hana manfaat, pakai harta bayang hana niyuli Allah, ke dunia hana manfaat, ke akhirat hana manfaat, nyan geken tafsir. Napeng nap harta tetapi han sesuai sasaran penggunaan ji lagi yang diarahkan oleh Allah, diarahkan dalam agama, itu tafsir namanya. Kalau harta menjadi sumber menjadi orang mubazir atau menjadi lambang kekikiran bagi pemiliknya, itu berbahaya. Nyan hartanya menjadi modal ke neraka. Maka kalau dijadikan harta yang dia miliki sumber infak pada jalan kebaikan yang dinamakan dengan pemurah, tidak berat mengeluarkan pada jalan kebaikan, itu namanya tidak kikir dan tidak akan mengeluarkan harta, tetap tahankan harta. Kalau itu tidak kebaikan, itu namanya hemat. Nyan hartanya menjadi sumber manfaat dan sumber keberuntungan bagi pemilik harta. Maka yang dicela li Rasulullah dan dicela li Allah dalam Al-Quran, yaitu apabila harta menjadi sumber lupa kepada Allah, bukan menjadi sumber amal kebaikan. Harta hanya untuk dipergunakan kehendak yang niuli Allah, itu menjadi malapetaka bagi pemilik harta. Maka Rasulullah nepegah dalam hadis, sumber kehancuran umatku pertama karena gagal ilmu, yang kedua gagal dalam berurusan dengan harta, tidak mampu mempergunakan agama di dalam berurusan dengan fasilitas hidup, berurusan dengan ekonomi. Artinya baru selamat apabila dalam semua aspek kehidupan, dalam semua aspek sikap dan perilaku harus sesuai muwafaqatus syar'i, sesuai dengan agama, sesuai dengan syariat. Baru sesuai apabila mengerti syariat dengan persoalan yang sedang kita hadapi. Mengerti syariat di dalam kehidupan, mencari harta, mengerti syariat di dalam urusan pendidikan ilmu. Karena kadang-kadang bak mencari ilmu pih menyosalah menjadi malapetaka. Urang minta ilmu na perle kifayah. Kadang-kadang merasa sangat mulia sedang mencari ilmu fardu kifayah, hanya kesadari bahwa dia sedang dosa di dalam mencari ilmu fardu kifayah karena belum selesai fardu ini. Ilmu tauhid golonglah, keimanan golonglah, yang kewajiban fardu in golonglah, kah dipergunakan wadah untuk perle kifayah. Padahal ilmu perle kifayah adalah perle memang wajib, memang ada jalan kifayah, tetapi menjadi dosa karena salah di dalam tahapan mencari ilmu. Yang lebih bahaya han sesuai dengan syariat. Karena orang yang belum selesai fardu in langsung fardu kifayah, yang aktivitasnya menjadi berdosa. Bahkan berdosa bro ilmu perle kifayah. Orang Islam perlu ilmu kesehatan untuk bisa menyelamatkan umat Islam dari penyakit. Mandum bangai, mandum dosa apabila hantip orang yang mengcover untuk kebutuhan kesehatan umat. Tetapi di dalam mencari ilmu fardu kifayah itu harus orang-orang yang sudah selesai fardu in. Apabila dilakukan oleh orang yang belum selesai fardu in, tempat berpahala menjadi dosa. Bahkan karena hanjit tak maju dalam fardu kifayah, dalam lakukan fardu kifayah sebelum selesai fardu in,
Karena semua tata cara ibadah ada tahapannya. Sembahyang betul, tung sembahyang juga betul. Tetapi punya awai dah sembahyang, duduk dah tung sembahyang, nyanjuk ke dosa. Puan agak sembahyang, sembahyang God. Puan agak tung sembahyang, God tung sembahyang. Tapi tahapannya tidak benar, maka itu menjadi aktivitas dosa. Begitulah, butuh ilmu syariat yang tepat dan benar supaya mampu semua sikap dan perilaku di dalam menjalani kehidupan apapun dia, baik berkaitan dengan kebutuhan hidup harta, baik berkaitan dengan pendidikan, harus sesuai syariat. Itulah yang diperintahkan oleh Allah, selalu muwafaqatus syara'. Apabila hanya sesuai syariat, nyan kenjit ke amal kebaikan, tetapi menjadi dosa-dosa. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin dan muslimat, mari kita bersemangat untuk ilmu yang diperintahkan oleh Allah dalam rangka menyelamatkan diri dari kehancuran dan kebinasaan. Kalau ingin selamatkan keluarga, buatlah isi rumah tangga sukses ilmu. Sukses ilmu yang diperintahkan oleh Allah. Jangan biarkan rumah tangga itu hancur karena gagal ilmu. Menjadi rumah tangga yang tidak cinta ilmu, nyo berbahaya. Yang kedua, di dalam menjalani kehidupan ekonomi, kebutuhan-kebutuhan hidup, jangan sampai menjadi jalan ke neraka. Tapi perjalanan hidup di dalam mencari kebutuhan hidup, sesuaikan dengan syariat supaya perjalanannya menjadi perjalanan ke syurga. Maka generasi-generasi awal diperintahkan dalam Islam nasufi, na ilmu tasawuf, tepu ilmu tasawuf untuk membuat semua Islam itu, umat Islam itu sufi, apapun statusnya. Sufi bukan cuma di masjid. Kalau dia pengusaha, pengusaha yang sufi. Kalau dia pedagang, pedagang yang sufi. Kalau dia petani, petani yang sufi. Bagaimana mensufikan semua lini kehidupan, artinya mengislamkan semua lini kehidupan? Caranya harus cukup ilmu dengan bidangnya masing-masing. Begitulah supaya kita hindari udip yang tiganya, perjalanan udip menjadi perjalanan ke surga. Jangan sampai perjalanan hidup menjadi perjalanan ke neraka. Intinya, sukseskan ilmu, jangan sampai salah berurusan dengan kebutuhan hidup atau harta. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita utama di dalam rukun 2 al-khutbah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa husukum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulih la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات واغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.